kecepatan merespon tuh harus diimbangi dengan kualitas interaksi ya. Hubungan dengan customer tuh nggak cuma sekedar transaksi. Perbaikan yang paling kita rasakan tuh agent kami tuh jadi punya alur kerja yang jelas. Pasien memang dapat respon yang cepat, tapi Kita lanjut lagi ya, tadi kan kita sebenarnya udah bahas soal customer interactions. Tadi ya, itu adalah fondasi dari semua hal yang akan kita lakukan nih untuk improve ya komunikasi kita dengan si customers. Nah, tadi sebenarnya udah banyak banget sih disebut kata-katanya. Trust ya. Tadi karena dari customer interaction kita nggak cuma pengen yang ngobrol, ada outcome yang pengen ya kita dapatkan lah, yaitu trust salah satunya. Nah, tadi juga kan kita sebenarnya ya trust bisa digapai dengan banyak cara lah ya. Dan salah satunya ya kita harus customize cara kita interaksinya, personalize our approach. Terus tadi dari sistemnya sendiri pun harus udah bisa support data kita on the back end. Jadi kita nggak cuman ya ngobrol-ngobrol kayak kita dapat akrab tapi nggak ada kayak data konkretnya lah gitu kan. Nah, kita agak lanjut dikit nih. Kalau misalkan soal trust ini, sebenarnya ada nggak sih? Kan kita sebenarnya kalau belajar ya enaknya kita dapat ilmu langsung ya. Tapi sebenarnya kan katanya kan kalau belajar juga from mistakes itu lebih bagus. Nah, kalau misalkan orang-orang yang nonton nih, let's say mereka kalau bisa menghindari mistakes-nya, tapi mereka belajar dari mistakes yang atau pengalaman orang lain. Nah, sebenarnya kalau di RH sendiri ada nggak sih pengalaman kayak misalkan kesalahan apa sih yang terjadi di awal, misalkan konsultasi awal banget yang nggak sengaja dilakukan, tapi ternyata merusak nih kepercayaan si pelanggan. Atau let's say boleh hypothetical juga bisa, atau misalkan kira-kira dari pengalaman juga boleh. Itu gimana Mbak? Oke, kalau awal-awal ya, waktu aku handle digital clinic ini nih, kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi, menurutku yang pertama tuh Mbak, asumsi tanpa data ya. Oke. Iya, jadi ketika kita tuh terlalu fokus nih ngejelasin produk atau services yang kita punya ke consumer tanpa benar-benar memahami apa sih yang jadi kebutuhannya consumer gitu ya. Nah, padahal kan di beauty industry ini kebutuhan consumer, harapan consumer kan beda-beda ya tentang kulitnya ya, gitu ya. Nah, kalau kita tuh terlalu fokus, terburu-buru menawarkan solusi tanpa tahu, tanpa paham dulu nih latar belakangnya, itu bisa membuat consumer tuh merasa dirinya hanya dianggap sebagai objek aja loh, sebetulnya. Kayak jadi iya kan? Ya tadi mercenaries ya, jadi kayak korban dagangan lah. Iya, benar kayak gitu kan. Itu yang pertama. Nah, kemudian kesalahan lainnya tuh biasanya tuh terburu-buru dalam menutup conversation. Ya, apapun ya alasannya, load lagi tinggi atau kurang orang misalnya. Nah, saat customer tuh curhat panjang ya kan tentang rasa frustasinya, misalnya tentang keluhannya. Terus tiba-tiba agent itu memotong dengan baik Bapak Ibu, kita akan kirimkan rekomendasinya via WhatsApp ya. Aduh, itu tuh akan bikin customer ngerasa nggak didengar sih menurutku ya. Nah, untuk menghindari hal itu nih, kita menerapkan pada agent ya khususnya sebelum memberikan solusi atau menawarkan solusi, pastikan untuk tanyakan dulu nih ke consumer. Yang pertama tuh ditanya apa riwayat kulitnya sebelumnya gitu kan. Yang kedua ditanya juga nih sebelumnya udah pernah pakai produk apa aja atau udah pernah treatment apa aja supaya nanti itu pengalamannya bisa relate gitu. Kemudian yang ketiga ditanya ekspektasinya tuh mau seperti apa, mau hasil yang gimana sih gitu setelah pakai produk atau treatmentnya kita gitu. Itu yang kita jalankan sekarang. Jadi tadi ya sebenarnya kayak merusak percayaan orang di awal itu bisa jadi karena ya tadi sebenarnya approach kita menurut kita udah friendly nih. Betul. Udah akrab gitu ya, udah personalized, tapi ternyata kita nggak cukup background informasinya. Betul. Kita kurang ngegali sebenarnya kebutuhan customer itu apa. Betul. Dan ya tadi dari riwayat kan ini kulit ya sensitif ya sebenarnya kayak borderline ya tadi ya kebutuhan dokter juga kan. Dan ya mungkin setiap customer mereka pasti ada pantangan sendiri lah, atau misalkan mereka ternyata ada komplikasi sendiri. Betul, kan punya riwayat yang beda-beda ya Mbak kalau consumer itu. Nah, itu yang perlu di make sure di awal nih gitu. Oke. Nah, tadi juga kan sebenarnya kalau dari timnya RH kan emang pasti akan menjawab. Dan tadi juga sebenarnya di segmen sebelumnya ya kita udah bahas kalau response time pun dari awalnya sekitar 16-17 detik sekarang di 10-an detik kurang. Nah, sebenarnya 11 lah ya. 11, 10, 11 lah. Nah, tapi sebenarnya
apakah memang jawaban cepet aja atau kayak kita udah deh pas orang datang langsung kita jawab, orang datang kita jawab, itu apakah itu aja cukup atau gimana nih? Oke, kalau, menurut saya ya, apa namanya, nggak cukup sih itu. Nah, saya tuh menyadari itu pada waktu, as a leader kita kan ada, sampling kemudian monitoring ya. Nah, saya tuh pernah nemu satu chat itu dengan case, pasien memang dapat respon yang cepet Mbak Puspa, tapi, jawabannya tuh kurang sesuai, kurang personal gitu kan. Nah, memang sih kecepatan merespon tuh penting ya, tapi kan kalau isi pesannya nggak relate, nggak relevan kan, dari sisi customer akan tetap merasa nggak dipahami ya gitu. Iya. Nah, dari situ tuh saya menyadari kalau memang ternyata kecepatan merespon tuh harus diimbangi dengan kualitas interaksi ya. Nah, interaksi yang berkualitas tuh tentunya harus relevan, kemudian harus berempati, dan dia harus punya solusi yang tepat. Jadi tadi Gitu. kalau untuk jawaban harus selain cepatnya, Iya, harus relevan, berempati, dan solusinya juga tepat. betul. Oke. Oke, aku sambil belajar juga nih. Oke. Nah, tadi juga ya sebenarnya kan pasti, selama proses kita, serving the customers gitu kan, Iya. pasti ada improvements-nya. Dan itu pun nggak cuman dari, cara kita interaksinya, atau cara kita nge-build trust, atau cara kita flow-nya seperti apa, tapi kan tadi kita perlu sistem yang memang mendukungnya. Nah, sebenarnya kalau dari yang Mbak Dana lihat sendiri ya, kayak perbaikan apa aja sih yang udah terjadi dan terlihat, setelah beralih nih ke sistem komunikasi yang memang bisa support needs RH? Oke, saat ini ya perbaikan yang paling kita rasakan, yang pertama tuh agent kami tuh jadi punya alur kerja yang jelas, Mbak. Jadi, setiap agent di masing-masing unit tuh jelas gitu job desk-nya. Sebelum, kita pakai Mitel nih, dulu semua incoming call yang masuk tuh akan routing ke all agent. Gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan grouping agent based on consumer needs, kemudian agent itu jadi lebih bisa fokus gitu dengan ruang lingkup pelayanan yang lebih kecil, gitu. Nah, selain itu, automate transcript juga itu, membuat perbaikan banget sih di kita, karena kita jadi bisa mengekskalasikan komplain misalnya atau issues ke departemen terkait, itu hanya dengan melampirkan transkripnya aja gitu. Jadi mereka Proof-nya bisa gampang ya? betul, jadi, tim departemen terkait itu bisa dapat informasi itu secara utuh gitu, tanpa kita harus bikin summary secara manual gitu kan, dengerin recordingnya dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, adanya impact dari AI coaching sih. Itu sangat ngebantu tim leader untuk efisiensi pekerjaan. Karena bayangin Mbak, waktu yang sebelumnya dipakai buat ngedengerin recording satu persatu, itu bisa dipakai buat berinovasi loh sama leader kita sekarang. Jadi emang Gitu. lebih efektif, lebih efisien juga. Betul. Tadi aku sih ngerasanya tadi ya yang transcriptions. Betul. Kan kalau misalkan dari tim RH, ya tadi sebenarnya informasi kita dapat dari customers kan nggak mentok di-handle oleh si customer service doang ya. Betul. Pasti akan kita salurkan lagi ke tim terkait. Benar. Nah, dan pas kita menyalurkan ke tim terkait, banyak ya kadang kalau memang kita nggak ada recap data yang lengkap atau kayak based on our personal notes ya, itu kadang suka banyak skipnya lah. Atau kadang mungkin misinformation juga. Jadi sebenarnya pemahaman yang kita tangkap dari customer dan pemahaman yang kita sampaikan nih ke tim terkait mungkin akan berbeda ya. Dan Betul, jadinya bisa kayak jadi. penanggulangannya beda lagi gitu kan. Tadi juga soal AI coaching pun, ya tadi kan kita memang ya bisa kayak kita nge-enable dan juga nge-support orang untuk bisa self-improvement sebenarnya dengan AI coaching. Itu pun tadi harusnya bisa ngebantu dari leaders untuk mengurangin manual work ya. Betul. Cekin satu-satu, jadi bisa langsung dapat kayak insight-nya aja. Oke, siap. Nah, aku lanjut lagi nih. Jadi kalau misalkan pengalaman komunikasi sendiri juga kan sebenarnya tadi ya kita udah modernize dan udah kita terstruktur juga nih. Nah, untuk ngebantu kah dalam hal gimana nih kalau untuk apa ya, nge-build long term trust-nya? Oke, menurutku sangat ngebantu sih Mbak, karena impact salah satunya tuh impact dari AI coaching ya. Itu tuh bikin agent jadi punya gaya komunikasi yang terstruktur gitu kan, dan itu tuh rata hampir di semua agent. Nah, kalau apa namanya, semua agent sudah punya gaya komunikasi yang terstruktur dan seragam, jadi customer tuh mau siapapun agent yang melayani atau dia ke channel apa, itu kan dia tetap akan dapat konsistensi ya layanan dari kita gitu kan. Nah, ini tuh
membuat consumer itu merasa, "Oh, brand tuh ternyata mengenali saya ya secara personal," gitu kan. Nggak peduli saya mau, hubungin dari mana atau Iya. di handle agent yang mana, kayak gitu. Nah, dan kepercayaan ini tuh bisa membentuk loyalitas gitu, Mbak. Nah, jangka panjang, kita sih berharapnya kalau, hubungan dengan customer tuh nggak cuma sekedar transaksi ya, tapi balik lagi ya ke hubungan kepercayaan tadi ya, Iya. trust ya dalam jangka yang panjang, Oke. gitu. Tadi sih emang, soalnya kalau hubungannya transaksional banget, agak susah ya kalau misalkan kita pengen kaitin dengan trust. Sementara tadi kan Betul. kita fokusnya ke trust. Of course kita pasti ada transactions-nya karena kan kita Iya, industri juga ya. Nah, tapi betul. at the same time kalau kita memang dapat trust, biasanya kan mereka pun pasti punya community sendiri. Mereka pun kayak kadang tuh, soal beauty service ya, aku ngerasanya aku lebih gampang percaya review temen daripada kalau misalkan ada yang bilang kayak, "Promo ini lagi bagus Iya, nih," gitu kan. bener. Jadi kayak kalau misalkan memang dari satu orang udah dapet, experience yang bagus dan mereka bisa share experience-nya, itu menurut aku emang pasti lebih Iya, dapat lagi lah ya, kayak betul, market-nya. betul. Oke. Nah, sama nih, mungkin terakhir nih soal trust evidence yang kita mau bahas hari ini. Tadi kan kita emang, along the way, ya adalah improvements-nya gitu kan, cara pemakaian retail ataupun cara pemakaian, sistem yang bisa support komunikasi pun, kita kembangkan terus gitu kan. Bahkan tadi di timnya, Mbak Dana sendiri, di agency-nya, kayak mereka akhirnya menemukan nih kayak benchmarking-nya seperti apa, gimana caranya satu best practice ini bisa diikuti oleh semua agents, jadinya si customers kalaupun mereka nge-reach out, either mau dari chat, mau dari call, ataupun dari apapun itu ya, experience yang mereka rasakan tuh emang satu ya, uniform gitu kan. Nah, sebenarnya kalau sebelum pakai sistem-sistem ini nih, either dari retail atau dari apapun itu, cara pantau komunikasinya gimana tuh, Mbak? Oke, cara pantau dulu ya. Cara pantaunya? Dulu tuh kami masih manual, Mbak. Kalau sampling itu kan kita masih pakai manual ya. Kita lihat dulu nih history interaksi satu persatu kan. Nah, itu tapi sebetulnya itu berisiko bias ya. Karena kan dari ratusan bahkan ribuan interaksi per hari, itu kita cuma bisa sampling ya maksimal 10-20 interaksi lah, Iya. kayak gitu. Nah, selain itu kita juga jalankan mystery shopper atau mystery call biasanya. Nah, jadi kita selidor atau kita minta bantuan tim departemen terkait, misalnya departemen lain buat berpura-pura nih jadi consumer gitu. Tapi kan itu juga nggak bisa mencakup atau merepresentasikan keseluruhan agent ya. Paling hanya 2 atau 3 agent gitu yang bisa kita nilai gitu kan dengan cara seperti itu gitu. Kemudian yang kita lakukan juga menggunakan spreadsheet feedback ya. Kadang tuh data yang kita tarik itu kan kececer nih di beberapa tempat gitu kan. Terus kita juga jadi sulit gitu menganalisa gitu. Nah, sekarang setelah sistemnya sudah tersentralize gitu kan, setiap incoming call tuh terekam dengan baik, datanya juga mudah diakses ya kan. Kemudian kita juga bisa melihat talk ratio di teleponi kan. Kita juga bisa lihat akurasi jawabannya. Nah, itu tuh bisa membantu kita as a leader tuh bisa coaching agent jadi lebih presisi gitu. Tapi gak kebayang sih emang kalau harus ngecekin kayak ribuan call. Iya, bener banget. Semingguan gitu kan. Dan itu tadi kita emang kan take sample ya. Tapi sebenarnya sampel pun kalaupun kita mau coba tariknya random, namanya sampel ya, kadang nggak bisa menyeluruh juga, ya kan? Kasihan nih ternyata ada agents yang let's say mereka perform well, tapi ternyata nggak bisa kita highlight gitu kan? Iya, yang ketarik ternyata yang ada yang kurang gitu oke. kan ternyata. Iya. Atau misalkan ternyata mereka ada needs improvement di bagian mana, tapi akhirnya kita nggak bisa fully capture bagian-bagian yang salah yang perlu improvement gitu kan. Jadi banyak missed opportunities juga ya kalau dulu. Oke. Nah tadi sebenarnya balik lagi kalau soal trust evidence itu tadi emang bukan cuma jargon aja ya. Jadi memang kita implementasi cukup butuh waktu lama, butuh effort dari semua tim juga, butuh effort dari of course leadernya, dan juga kita pun harus ada sistem yang bisa support itu semua. Tapi memang emang harus dibuild dari konsistensi dan juga dari sistem mendukung, dari teamwork yang memang udah oke juga gitu kan ya. Jadi setelah trust itu terbentuk dan seiring waktu, disitulah kita bisa memang mendapatkan ya either loyalty atau misalkan market baru juga. Iya, betul banget.